Mbak ini suka banget ngebasahin kakinya. Kira-kira kenapa ya? Guys, kalian pernah nyadar gak kalau kalian itu punya kebiasaan yang kalian anggap biasa aja, tapi nggak lazim buat orang lain? Nah, kadang kita nggak sadar sampai orang lain yang ngasih tahu. Kayak kebiasaan Mbak Faiza Nurrahma ini yang melibatkan kaki. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas bareng. Apa kebiasaan anehmu yang tidak diketahui orang lain? Bukan tidak diketahui orang lain, tapi hanya keluarga saya, teman dekat, dan teman satu kamar kos yang tahu kebiasaan aneh ini. Namun, setelah saya nulis ini di Quora, teman-teman Quora pun tahu kebiasaan aneh saya. Saya punya perlakuan khusus untuk kaki saya dan ini sudah saya lakukan sejak saya kecil. Saya selalu membasahi kaki saya. Ini cerita dari ibu saya dan sedikit memori masa kecil yang masih saya ingat. Saya tidak bisa membiarkan kaki saya kering sehingga membasahi kaki di mana saja dan kapan saja sudah menjadi kebiasaan saya. Ibu saya bilang, setiap saya diajak bertamu ke rumah sanak keluarga, saya selalu merengek minta diantar ke kamar mandi dengan alasan pengen basahin kaki. Saya tidak tahu alasannya, tapi pada saat itu saya merasa sangat tidak nyaman ketika kaki saya kering. Untungnya kebiasaan ini sudah hilang, kalau tidak, wah repot sekali sepertinya. Saya suka membedaki kaki saya. Kebiasaan ini belum hilang sampai sekarang, sehingga saya selalu membeli bedak tabur bayi hanya untuk membedaki kaki saya, khususnya telapak kaki. Kadang-kadang punggung kaki juga saya bedaki. Lagi-lagi saya tidak punya alasan untuk kebiasaan aneh ini. Saya suka memasukkan kaki saya ke dalam bantal yang bersarung seperti ekor duyung. Lucu banget kakaknya. Resleting sarung bantal saya buka, lalu saya masukkan kedua kaki saya. Terlepas dari kegunaan bantal untuk kepala, saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini walaupun cuma 1 hari. Kecuali kalau seharian itu saya berada di alam bebas. Buktinya bisa ya kan, meskipun cuma di alam bebas. Menurut saya, ini kebiasaan saya paling aneh dan paling tidak bisa saya tinggalkan. Saya selalu memasukkan kaki ke dalam sarung bantal. Di rumah bahkan saya punya bantal khusus untuk kaki. Saya sudah beberapa kali mengganti bantal untuk kaki ini. Di kos, saya juga menyediakan bantal untuk kaki. Sampai-sampai ibu saya bilang, ketika saya menikah nanti, ibu akan membungkus bantal kaki saya menjadi kado pernikahan supaya saya malu dengan suami saya. Dear my future husband, yang entah siapapun kamu, siapa tahu kamu baca ini. Maaf ya mas, semoga kamu tidak kaget dengan kebiasaan aneh saya. Kalau menurut kamu ini tidak baik dan merugikan, tegur saja saya dengan lemah lembut dan bantu saya meninggalkan kebiasaan ini secara perlahan. Untuk teman-teman Quora, kalau kebiasaan aneh saya ini ada kaitannya dengan psikologi dan kesehatan saya, tolong beritahu saya ya. Jangan sampai ibu saya benar-benar menghadiahi bantal kaki di hari pernikahan saya kelak. Oke, yang pasti ini ada hubungannya sama peran orang tua ya. Karena kebiasaan ini kan terjadi dari mbaknya kecil. Kalau orang tua menganggap kebiasaan ini kurang baik atau nggak lazim, ya harusnya dilarang dari kecil. Kalau dari kasus mbaknya yang harus ngebasahin kakinya terus, menurutku ini ada dampak negatifnya ya secara nggak langsung. Misal mbaknya ngebasahin kaki terus-menerus dan naik kasur, itu malah bisa menimbulkan tumbuhnya jamur. Karena air itu kan bikin kasur jadi lembab ya. Nah, air itu kan media yang sangat baik ya buat berkembangnya jamur dan juga bakteri. Ini pendapatku lagi ya guys. Sepertinya mbaknya harus ada sesuatu di kakinya. Gak suka pokoknya kalau nggak ada apa-apanya di kaki. Kaki harus kena air, kaki harus dibedakin, kaki harus masuk ke sarung bantal. Bisa jadi nih ya, bisa jadi ada gangguan sensori dari mbaknya kecil sampai dia beranjak dewasa. Sama halnya kayak bayi yang nggak suka nginjek rumput, nggak suka nginjek yang lembek-lembek. Nah, kalau mbaknya ini kan nggak suka kakinya kering, kakinya kosongan, harus basah, harus kena sesuatu. Dan kalau kebiasaan ini sudah mengganggu dan bikin orang lain nggak nyaman, boleh banget kok datang ke psikolog. Ya kali aja bisa meringankan atau menghilangkan kebiasaan aneh ini. Gimana guys menurut kalian? Kalian punya kebiasaan aneh juga nggak sih? Yuk coba ngobrol di kolom komentar. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!